Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan metode takhrij yang kelima, yang terakhir ya. Jadi takhrij itu metodenya ada 5, yang terakhir sudah kita bahas. Ini menuju UAS atau yang terakhir, maka kita akan mempelajari bagaimana cara mentakhrij sebuah hadis ya, dengan mengetahui halil hadis ya, fi halil hadis matanan wa sanadan. Jadi kita berusaha melihat kondisi hadis baik dari matan maupun dari sanad. Oke. Yang pertama kita akan melihat dari sisi matan ya. Kalau kita mau mentakhrij sebuah hadis dengan melihat kondisi dari matannya, maka yang pertama lihat saja idza dhaharat ala matanil hadis amaratil wada'. Jadi jika tampak pada matan itu ya, pada matannya hadis itu beberapa tanda pemalsuan ya. Wadzalika, dan hal tersebut bisa dilihat dari imma lirika latil alfadhih ya, baik itu dari lafadznya yang terlihat aneh, janggal ya, au fasadi makna, atau maknanya itu rusak. Maknanya rusak itu bagaimana? Artinya ini kok maknanya kok nggak jelas gitu, atau berlawanan dengan Quran, au mukhalafatihi li sharihil Quran, au nuktah. Jadi kalau misalnya berlawanan, kok misalnya isinya hadis tersebut ternyata bertentangan dengan ajaran Islam, maka hampir bisa dipastikan kalau hadis tersebut adalah hadis maudhu'. Maka kalau ingin mencari di mana sih sumber hadis-hadis semacam ini? Nah, fa aqrabu thariqin li ma'rifati makhrajihi, maka jalan terbaik untuk mengetahui sumbernya huwa an-nadhar fi kutubil maudhu'at. Maka lihatlah di kitab-kitab maudhu'at ya. Jadi kitab-kitab yang dikhususkan untuk menghimpun hadis-hadis maudhu', hadis-hadis palsu. Faghaliban ma tajiduhu ma'a takhrijihi wal kalamu alaihi wa bayan wadhi'ih. Jadi kebanyakan di dalam kitab-kitab maudhu'at itu nanti ya akan dijelaskan takhrijnya hadis tersebut dan pendapat terkait hadis tersebut, dan dijelaskan siapa yang memalsukan hadis tersebut. Jadi yang memunculkan pertama kali hadis tersebut siapa, maka akan dijelaskan. Summa inna kutubil maudhu'at, sesungguhnya kitab-kitab yang memuat hadis maudhu', minha diantaranya ma huwa murattabun alal hurufi, ada yang disusun berdasarkan huruf, wa minha ma huwa murattabun alal abwabi, dan diantaranya ada juga yang disusun berdasarkan bab, wahya katsirah, dan ini ada banyak. Faminal kutubil murattabah alal huruf ya, dan diantara kitab-kitab yang disusun berdasarkan hurufnya adalah ya al-masnu'u fi ma'rifatil hadisil maudhu'. Ini salah satu judul kitab yang menghimpun hadis-hadis maudhu'. Wa huwa al-musamma, dan kitab ini dinamai al-maudhu'at as-sughra ya, dinamakan dengan maudhu'at sughra. Siapa yang menghimpun? Li Syekh Ali Al-Qari Al-Harawi ya. Ini masih ada lagi wa minal kutubil murattabah alal abwabi ya, dan diantara kitab yang menghimpun hadis-hadis palsu yang disusun berdasarkan bab, ada yang berjudul ya Tanzihu Syari'atil Marfu'ah Anil Ahadits Syani'ah Al-Mawdu'ah. Ini judulnya. Ta'lifu Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Iraq Al-Kanani ya.
Jadi ini penulisnya. Oke, pertama tadi melihat dari kondisi misalnya terlihat ada yang janggal, dia ternyata ini kayaknya ada indikasi maudhu dia, maka kalau kalian mau mentakhrij hadis semacam itu, langsung saja kalian pergi ke kitab maudhu'at, mau itu yang tersusun berdasarkan huruf abjad maupun disusun berdasarkan apa tadi? Bab. Oke. Yang kedua, ketika kalian melihat sebuah kondisi matan, ya kadang-kadang kalian menemukan redaksinya itu hadisnya hadis qudsi. Nah, kalau kalian menemukan sebuah hadis qudsi, lalu kalian ingin mentakhrij, ya, maka kitab apa yang bisa dijadikan rujukan untuk mentakhrij hadis tersebut? Oke, lihat poin B. Idza kana minal ahaditsil qudsiyah, jika dia termasuk dari hadis-hadis qudsi, fa aqrabu masdaril mabahasi, ya, maka fa aqrabu masdarin lil bahsi, ya, maka yang paling dekat yang bisa dijadikan sumber untuk pencarian hadis-hadis qudsi huwa al-kutub allati afradat li jam'il ahaditsil qudsiyah. Jadi dia adalah kitab-kitab yang mengkhususkan untuk mengumpulkan hadis-hadis qudsi saja, ya. Fa innaha tazkurul hadis wa tazkuru man akhrajah. Maka di kitab-kitab tersebut disebutkan hadisnya dan akan disebutkan juga siapa yang mentakhrij hadis tersebut, ya. Faminha, maka diantaranya, ya, kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis qudsi adalah Mishkatul Anwar fi ma ruwiya 'anillahi subhanahu wa ta'ala minal akhbar. Nah, ini salah satu contohnya, li Muhyiddin Muhammad bin Ali bin Arabi Al-Hatimi Al-Andalusi. Nih. Nah, jama'a fihi mi'ah hadis wa hadisan wahidan bi asanidiha. Jadi di dalam kitab ini dikumpulkan sekitar 100 hadis dan satu, artinya 101 hadis bi asanidiha beserta sanad-sanadnya. Terus ada lagi kitab Al-Ittihafatus Sunniyah bil Ahaditsil Qudsiyah, yang ngarang siapa? Syekh Abdul Rauf Al-Munawi, ya. Jama'a fihi, ya, yang mana di kitab Al-Ittihafat As-Saniyah ini mengumpulkan 272 hadisan, ya, mi'atain isna wa sab'una hadisan, ya, biduni asanid, tanpa sanad, warattabaha 'alal huruf, dan menyusunnya berdasarkan huruf. Oke. Kedua, tadi pertama kita sudah melihat kondisi matannya. Oke, sekarang kita akan melihat kondisi sanadnya. Jika kalian ingin mentakhrij sebuah hadis dengan melihat kondisi sanadnya, ya, bagaimana caranya? Oke, perhatikan. Yang pertama apa yang harus dilihat? Idza kana fis sanadi latifatun min lataifil isnadi. Jadi kalau misalnya di sana tersebut ada semacam sesuatu yang tersirat atau ada ciri-ciri khusus, ya. Seperti apa? Misalnya yang pertama, ayu jada abun, ya, didapatkan seorang ayah yarwil hadis an ibnihi. Misalnya kalian dapatkan satu hadis yang mana diriwayatkan oleh seorang ayah dari anaknya. Oke. Fa aqrabu masdarin li takhrijihi, maka yang paling dekat kita melihat ke sumber yang mentakhrij itu adalah al-kutub allati afrodat li jam'il ahadis. Jadi kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis allati fiha riwayatil aba anil abna, yang di dalamnya itu khusus ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para bapak dari para anak mereka. Nah, contoh kitabnya apa? Nah, kitab riwayatul aba anil abna, ini ada kitab khusus judulnya kayak begini. Nah, yang menghimpun siapa? Abi Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi. Ini.
Kalau misalnya ada lagi kondisi yang kedua, ya kan itu sesuatu yang menurut kita kok bisa ya seorang ayah kok meriwayatkan dari anaknya. Kalau anak meriwayatkan dari ayahnya itu kan umum, tapi kalau ayah meriwayatkan dari anaknya, nah itu kan sesuatu yang menjadikan kita kan kok bisa ya, beneran nih, nggak salah nih, kan munculnya semacam itu ya. Jadi ada sesuatu yang bikin kita, loh kok bisa, misalnya kayak gitu. Misalnya qala Ahmad ya an ibnihi Muhammad, misalnya seperti itu kan masa iya ayah ngeriwayatkan dari anaknya. Biasanya kan seorang ayah lebih alim dari anaknya gitu. Nah itu tadi. Yang kondisi kedua misalnya kita temukan ya, kalau misalnya lihat di sanad ya. Oke, maaf ya ini agak goyang-goyang. Oke. Ayakunal isnad musalsalan, misalnya sanadnya itu musalsal ya. Fayusta'anu bil kutubil lati jama'at al hadis al musalsalah. Jadi misalnya hadisnya itu musalsal. Ayo, hadis musalsal itu apa? Coba diingat lagi ya. Nah, kalau hadisnya itu musalsal ya, maka kalian cukup melihat ke kitab yang khusus menghimpun hadis musalsal. Mislu contohnya kitab Al-Musalsalat Al-Kubra Suyuti, ini ada judul kitab seperti itu miliknya As-Suyuti. Di situ menghimpun kurang lebih ada 85 hadis musalsal. Ada lagi wa mislu kitab Al-Manahil As-Salsalah. Nah, fil ahadil musalsalah fil ahadisil musalsalah li Muhammad bin Abdul Baqi Al-Ayyubi. Nih, ada lagi kitab kedua ini ya yang mengumpulkan sekitar 212 hadisan. Oke. Atau misalnya kalian melihat satu kondisi sanad di mana ayakuna al-isnadu mursalan ya. Sanadnya itu mursal. Nah, tahu kan mursal itu ya, lepas. Lepas tuh bagaimana? Ya, diingat lagi. Di studi hadis di awal tuh hadis mursal itu seperti apa, ya kan? Fayusta'anu bikutubil marasil alati jama'at katsiran minha, maka yang kita pergunakan di sini adalah kitab-kitab yang menghimpun hadis mursal, bukan musalsal ya, marasil, kitab-kitab yang menghimpun khusus hadis mursal. Contohnya kitab apa? Al-Marasil, judulnya seperti itu ya. Yang menghimpun adalah Abi Dawud As-Sajistani. Wa huwa murattabun alal abwabi. Kitab ini disusun berdasarkan bab. Oke. Ada lagi kitab Al-Marasil li ibni Abi Hatim Abdurrahman bin Muhammad Al-Hamdali Ar-Razi. Ada lagi seperti itu. Ya. Au yakunu fi sanadi rawin dhaifin, atau misalnya kalian temukan ya di dalam satu sanad itu ya, kalian temukan ada satu perawi yang dhaif ya, fayubahasu anhu fi kutubid dha'ifa, maka kalian bisa mentakhrij hadis ini dengan melacak di kitab-kitab yang menghimpun khusus hadis-hadisnya orang yang dhaif ya. Dia bukan maudhu ya, ingat ya. Ini bukan maudhu ya, tapi ada satu perawinya yang tergolong dhaif. Misalnya setelah kalian periksa sanadnya, ternyata kalian temukan salah satu perawinya itu dhaif. Oke, kalau gitu mentakhrijnya pakai apa ya? Nah, kalian bisa melihat di kitab-kitab yang khusus menghimpun hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dihitung dhaif. Seperti contohnya Kitabu Mizanul I'tidal karangan Imam Az-Zahabi. Oke. Itu kondisi yang kedua jika kita melihat sanadnya saja. Kita juga bisa melihat dari kondisi sanad dan matan. Oke. Hunaka sifatun wa ahwalun takunu ahyanan fil matani wa ahyanan fis sanadi. Kadang-kadang ada kita temukan ya, terdapat di ada beberapa kondisi di sanad dan matan. Kadang-kadang di sanad, kadang-kadang di
matan. Wa dzalika kal illah wal ibham. Hal tersebut seperti adanya illah dan ibham. Ibham itu apa? Jadi ada salah seorang perawi yang diburamkan atau dibikin nggak jelas atau tidak diketahui kondisinya sama sekali. Fal ahadits allati yujadu fiha syai'un min hadza, maka hadis-hadis yang terdapat sifat-sifat atau kondisi seperti ini, maksudnya berilat entah di sanad entah di matan, harus ada ibham bisa di sanad bisa di matan, ya kan? Yubahatsu anha, maka dicari hadis yang seperti itu fi kutubin afradahal ulama, jadi di kitab-kitab yang disendirikan oleh para ulama, lil kalami alaiha, untuk membahas hadis-hadis macam ini. Contohnya seperti apa? Ya, yang pertama Ilalul Hadis, ya. Kitab Ilalul Hadis karangannya Ibni Abi Hatim Ar-Razi. Wa huwa kitabun murattabun al-abwab, dan kitab ini disusun berdasarkan bab. Ya, yazkuru tahta kullu babin, ya, yang menyebutkan di bawah setiap bab al-hadis al-ma'lulah, dari hadis-hadis yang mengandung ilat, wa yubayyinu illataha bisyaklin jayyid, dan di situ dijelaskan ilatnya dengan baik. Jadi kalau kalian misalnya menemukan ilat, ya gitu ya, ada yang cacat ya, semacam itu di sebuah hadis, baik itu di sanad maupun di matan, maka kalian bisa mencari tahu lebih lanjut terkait hadis ini, sumbernya, mengapa dia termasuk mengandung ilat, ya kan? Itu kalian bisa melihat di kitab yang khusus membahas hadis yang berilat. Nah, salah satu contohnya kitab yang dikarang oleh Ibnu Abi Hatim Ar-Razi yang berjudul apa tadi? Ilalul Hadis. Oke. Yang kedua, al-asma al-mubhamah, ya, fil anba al-muhkamah, ya. Kalau misalnya kalian menemukan di dalam sebuah hadis itu, kadang-kadang ya, entah kemarin itu siapa ya yang menemukan hadis tapi perawinya itu, ya, menemukan perawi yang ternyata setelah berusaha dicari biografinya itu tidak ditemukan, ya, kitab orangnya siapa ini kira-kira. Maka kalian bisa mencari tahu tentang hadis tersebut di kitab ini, Al-Asma Al-Mubhamah fil Amba'i Al-Muhkamah. Nah, ini judul kitabnya, yang ngarang adalah Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Wa mawdu'ihi, dan temanya adalah iradu al-ahadis, yaitu mendatangkan satu hadis allati tashtamil mutunuha, yang memuat matannya itu ala asma'il mubhamah, pada nama-nama yang mubham, yang tidak jelas ini siapa, ya. Summa bayanul ismil mubham, kemudian menjelaskan nama yang mubham tadi, yang enggak jelas tadi, biiradil hadis, dengan mendatangkan hadis min tariqin akhar, dari jalur lain, fihi, di dalamnya, dzukira ismu hadzal mubham shorihan, ya, yang disebutkan nama orang tersebut dengan jelas. Wa huwa murattabun 'alal huruf binisbah lil ismil mubham, dan kitab ini disusun berdasarkan huruf bagi nama yang tidak jelas tadi. Wastikhrajul ismil mubham minhu asirun jiddan, jadi kita berusaha find out, menemukan nama yang mubham tadi itu sulit sekali, ya. Li'annal 'arif bil mubham, karena orang yang mengetahui seseorang yang enggak jelas, la yahtaju ila kashfihi, ya,
tidak membutuhkan untuk mengungkap siapa dia. Wal jahilu bihi la ya'rafu mawdi'ah, dan orang yang jahil, tidak diketahui, tidak bisa dikenali tempatnya. Maksudnya begini, kalau misalnya yang mubham itu iya kalau orangnya terkenal ya, misalnya ini pasti meriwayatkannya dari ini atau dengan menggunakan lakopnya saja kayak gitu ya. Misalnya Ibnu Umar namanya siapa ya kan, hampir semuanya itu tahu Ibnu Umar yang dimaksud adalah Abdullah bin Umar, itu kan mubham. Terus ada lagi kitab yang ketiga yang bisa digunakan untuk mengetahui nama-nama yang mubham ya. Ini ada nama kitabnya Al-Mustafadu min Mubhamatil Matan wal Isnad li Abi Zur'ah Ahmad bin Abdurrahim Al-Iraqi wa huwa murattabun 'alal abwabil fiqhiyah. Jadi kitab yang ini itu disusun berdasarkan bab-bab fikih. Wa huwa man ajma'al kutub fi hadzal bab wa anfa'aha. Beliau itulah yang mengumpulkan kitab-kitab yang para perawinya itu mubham, baik perawinya mubham atau di sanadnya itu ada yang mubham ya. Dan beliau itu mengumpulkan berdasarkan bab. Dan ini sangat bagus sekali kitabnya, tapi sayangnya mungkin masih belum tersedia di tempat kita. Oke. Jadi sekilas saja sudah saya tunjukkan ya. Jadi sekian saja. Jadi sekian dulu ya. Dan ini adalah metode yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk mentakhrij sebuah hadis ya, dengan melihat kondisi sanad dan matannya, atau sanadnya saja atau matannya saja. Saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf belum bisa melakukan luring, meskipun kita sudah berkomitmen untuk melakukan luring, karena ada beberapa kendala juga ya yang seringkali mengganggu kita untuk melaksanakan luring. Kalaupun kita luring masih punya tanggung jawab dengan kalian yang tidak bisa ikut luring juga ya. Semoga di semester depan kita bisa melaksanakan perkuliahan secara luring saja, karena memang saya rasa daring ini mungkin capaiannya itu tidak sebaik luring. 50% pun saya juga nggak yakin. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang terbaik dan selalu dalam ridhonya. Semoga ilmu yang kita sharingkan hari ini, kemarin itu bermanfaat bagi kita semuanya, dunia akhirat, dan semoga menjadi jalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada gangguan, kesulitan, keterlambatan dan lain sebagainya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.